Saya undang teman-teman sekalian, mari kita membuka firman Tuhan dari Yakobus pasal 1. Kita akan baca ayat 5 sampai dengan ayat yang ke-8. Yakobus pasal 1 ayat 5 sampai yang ke-8. Teman-teman bisa membacanya di tempat masing-masing. Saya akan bacakan bagi kita semua dari Yakobus pasal 1 ayat 5 sampai ke-8. Berikut firman Tuhan. Tetapi apabila di antara kamu ada yang kekurangan hikmat, hendaklah ia memintakannya kepada Allah yang memberikan kepada semua orang dengan murah hati dan dengan tidak membangkit-bangkit. Maka hal itu akan diberikan kepadanya. Hendaklah ia memintanya dalam iman dan sama sekali jangan bimbang. Sebab orang yang bimbang sama dengan gelombang laut yang diombang-ambingkan kian kemari oleh angin. Orang yang demikian janganlah mengira bahwa ia akan menerima sesuatu dari Tuhan, sebab orang yang mendua hatinya tidak akan tenang dalam hidupnya. Demikian jauh bacaan firman Tuhan. Berbahagia setiap kita yang tidak hanya mendengar pembacaan ini, tapi juga bisa melakukannya dalam kehidupan kita sehari-hari. Teman-teman sekalian, mari kita saksikan terlebih dahulu video yang satu ini. Presiden Joko Widodo mengundang Yohanes Andekala atau Joni ke Istana Negara. Bocah yang viral karena aksinya memanjat tiang bendera itu meminta sepeda dan perbaikan rumah kepada Presiden. Di hadapan Presiden, Joni menceritakan kronologi saat ia memanjat tiang setinggi lebih dari 20 meter tersebut. Joni mengaku spontan untuk memanjat tiang bendera setelah mendengar Wakil Bupati mencari orang yang dapat memanjat tiang bendera. Tanpa ragu, Joni memanjat untuk mengambil tali bendera yang tersangkut di puncak tiang. Presiden mengatakan cukup was-was melihat aksi bocah itu. Memanjat tiang begitu tinggi merupakan aksi berbahaya dan perlu diingatkan. Namun Jokowi menilai aksi heroik Joni sebagai tindakan tanpa pamrih untuk melihat sang saka merah putih tetap berkibar. Pak, kamu sebelumnya sudah sering manjat-manjat tiang atau manjat apa gitu? Manjat pohon atau? Manjat pinang biasa. Joni mau minta apa ke saya? Udah. Minta apa? Joni mau minta apa ke saya? Sepeda. Kamu tuh jauh-jauh dari Belu ke Jakarta hanya minta sepeda. Apanya itu? Mau minta apa? Mau minta bikinin rumah saja. Nah, gitu loh. Presiden Joko Widodo Oke, teman-teman sekalian, mungkin kalau ditanya sama Pak Jokowi mau minta apa, kira-kira apa yang pengen kalian minta? Mungkin seperti Joni yang minta sepeda, ataupun mungkin ada permintaan-permintaan lain ya yang teman-teman pengen minta. Tapi buat si Joni kecil, seorang anak yang datang dari sebuah tempat di Kabupaten Belu di Nusa Tenggara Timur, yang pada waktu itu tahun 2018 dia baru pertama kali ke Jakarta, dan dia mendapat satu privilege ya, bisa masuk ke Istana Negara, makan di sana semeja dengan para menteri, ya orang-orang, para pejabat negara, orang-orang tinggi di negara ini. Joni yang kecil itu bukan hanya dapat kesempatan untuk bisa makan bersama, masuk ke istana, tapi juga mendapatkan hadiah dari Presiden Jokowi. Saya nggak pernah membayangkan sama sekali ada kesempatan ya untuk bisa meminta sesuatu kepada Presiden, ya apalagi meminta ya sesuatu yang dalam di benak saya itu mungkin sesuatu yang sangat impossible. Ya palingan saya berani minta kepada papa mama saya ataupun mungkin hanya minta kepada contoh Aini. Nah, bisa jadi ya kalau saya minta kepada presiden jangan-jangan saya diusir sama pas pampres, teman-teman. Teman-teman, ketika kita minta sesuatu kepada orang lain, ya kita sebagai orang yang meminta nggak punya hak bukan untuk mau menuntut orang yang kita minta itu untuk pasti memberikannya kepada kita. Misalnya ketika kita di sekolah, kita mau minta nilai yang bagus, mungkin dapat minta nilai 100 kepada guru kita. Kalau kita mengajukan permintaan itu ya sah-sah saja ya, tetapi kalau si guru yang killer itu nggak mau memberikan kita nilai yang kita minta, ataupun mungkin kita minta kepada guru, oh ya Bu, tutup mata aja lah pas koreksi ujian saya, jangan pelit-pelit kasih nilai. Kalau guru itu nggak mau mengabulkan apa yang menjadi permintaan kita, pasti kita nggak punya hak bukan untuk bilang kepada guru, kamu harus loh kasih saya nilai 100 karena begini, begini, dan begini. Kita tidak punya hak untuk bisa memaksa orang yang kita minta itu memberikan sesuatu kepada kita.
Paling-paling kita hanya bisa menggerutu ataupun mungkin curhat pada teman kita, sesuatu yang kita minta tidak dapat, teman-teman. Namun ada seorang yang bernama Yakobus, teman-teman, ketika dia menulis sebuah surat kepada pembacanya, dia seakan ingin memberitahukan ke pembacanya, guys, tenang aja, kalau kamu butuh yang namanya hikmat, minta saja kepada Allah, dan dia pasti akan memberikannya kepadamu. Ada satu jaminan, teman-teman, di sini yang diberikan oleh Yakobus ketika dia menulis kepada pembaca suratnya bahwa kalau kamu minta hikmat kepada Allah, kamu pasti akan menerimanya. Yang mungkin jadi pertanyaan saya ketika membaca bagian ini adalah, buat apa sih minta hikmat? Mungkin teman-teman juga bertanya pertanyaan yang sama, buat apa sih minta hikmat? Masih butuhkah kita hikmat itu ya di dalam kehidupan kita sekarang ini? Kalau kita semua punya hikmat, buat apa? Apa kita semua mau jadi seperti Raja Salomo? Kita nanti dipanggil untuk mengurusi perselisihan dari ibu-ibu ataupun AI-AI yang berselisih tentang mungkin anaknya, mungkin tentang gadget mungkin, atau tentang hal apapun. Apakah seperti itu, teman-teman? Pagi ini mari kita bersama-sama, ya kita bersama-sama belajar untuk mengenal apa sih itu hikmat, teman-teman. Nah, teman-teman, sebelum kita berbicara lebih lanjut tentang apa itu hikmat, dan mungkin teman-teman juga sering ya membaca Alkitab, sering kata hikmat ini muncul. Bahkan dalam Alkitab ada juga yang namanya kitab hikmat, misalnya kitab Amsal, teman-teman, disebut sebagai kitab hikmat. Kira-kira apa sih itu hikmat? Nah, teman-teman, saya pengen dengar dari teman-teman yang ada di Zoom ini, menurut kalian apa sih itu hikmat? Teman-teman silakan boleh chat kepada saya secara pribadi ataupun chat di ruang chat. Saya pengen tahu dulu sebelumnya kita berbicara lebih lanjut tentang hikmat ini, apa sih yang terpikiran di pikiran kalian ketika terdengar atau membaca kata hikmat? Silakan, teman-teman. Boleh di chat. Apa yang kalian pikirkan ketika mendengar kata hikmat? Teman-teman, ini nggak ada benar salahnya ya, jadi nggak ada nilainya juga, jadi jangan takut, teman-teman. Silakan, boleh mengajukan apa yang terpikir di pikiran kalian ketika kita mendengar kata hikmat. Ya, apa yang terpikir di pikiran teman-teman ketika mengatakan, ketika membaca atau mendengarkan tentang hikmat? Ya, ada yang bilang itu cahaya ilahi, penerangan, kebijaksanaan, pengetahuan, kebijakan. Ada lagi yang lain? Apa yang teman-teman pikirkan atau ingat ketika kita mendengar kata hikmat? Oke, terima kasih teman-teman untuk responnya. Ya, ketika kita mendengar kata hikmat, ya mungkin kita sering ya mengaitkan dengan apa yang tadi beberapa teman sudah berikan kepada kita ya. Nah, ketika kita bicara soal hikmat ya di dalam perspektif atau di dalam pandangan Alkitab, Alkitab ini tidak hanya membicarakan hikmat itu soal pengetahuan semata, bukan soal banyaknya atau sejumlah informasi yang kita miliki, ya bukan hanya menyangkut soal level intelektual, level IQ daripada manusia, tetapi hikmat itu adalah pengalaman spiritual yang menghidupi pengetahuan dan iman kita akan Allah. Maksudnya gimana sih? Maksudnya adalah bagaimana kita bisa itu memahami rencana Allah di dalam hidup kita dan meresponinya dengan melakukan tindakan-tindakan iman di dalam hidup kita. Bagaimana kita sebagai anak-anak Tuhan yang sudah mendapatkan identitas baru sebagai anak-anak Allah memiliki cara pandang yang sama dengan Bapa kita di surga di dalam melihat berbagai hal dalam kehidupan kita. Nah, penjelasannya kayaknya sudah cukup berhikmat ya, atau justru makin buat teman-teman bingung. Nah, sebelum kita berbicara lebih lanjut lagi, saya pengen mendengar nih dari beberapa teman yang sudah menjadi alumni ataupun yang masih bersekolah di Metodis 2 ataupun Metodis Charles Wesley. Masih ingat nggak dengan moto sekolah teman-teman? Ada yang sebelumnya ataupun sebelumnya pernah sekolah di CW atau di M2 atau yang sekarang masih sekolah di sana? Masih ingat moto sekolahnya apa? Atau jangan-jangan sudah lupa ya?
Ada yang masih ingat? Boleh di chat atau mau langsung ini juga boleh. Lupa? Oke, tidak apa-apa. Oke, saya coba refresh ya. Mungkin teman-teman masih ingat gak ya? Di Amsal 1 ayat 7a, bukan? Ya, the fear of the Lord is the beginning of knowledge, atau takut akan Tuhan adalah permulaan pengetahuan. Ya, mungkin karena teman-teman udah 1 tahun lebih nggak sekolah onsite ya. Dulu waktu saya sekolah di M2 ya, setiap hari buka buku catatan yang tertulis di depan buku itu adalah ayat ini ya. Jadi secara tidak langsung mau nggak mau jadi terhafal. Teman-teman, kenapa saya menggunakan ayat ini, teman-teman? Ayat Amsal 1 ayat 7a ini juga sejajar dengan Amsal 1 ayat 9a, di mana permulaan hikmat itu adalah takut akan Allah, teman-teman. Teman-teman, takut akan Allah itulah yang menjadi dasar kita untuk memahami apa itu hikmat, teman-teman. Kenapa mesti takut akan Tuhan? Kenapa mesti Tuhan? Kenapa mesti menempatkan Tuhan untuk bisa memiliki hikmat, teman-teman? Karena apa yang ada di bawah kolong langit ini, dunia dan alam semesta ini seperti yang kita tahu adalah ciptaan Tuhan, teman-teman. Dunia ini adalah rancangan daripada tangan Tuhan. Dia adalah creator of this universe. Kalau begitu, sebagai seorang pencipta, hanya dia bukan yang tahu akan apa saja yang ada di dalam dunia ini. Oleh karena itu, takut akan Tuhan menjadi sebuah fondasi yang penting, teman-teman, untuk bisa kita pahami apa itu hikmat. Nah, seperti ada sebuah cerita yang saya pernah alami beberapa waktu yang lalu ya. Jadi saya dan keluarga kami dan juga keluarga tetangga ya pernah pergi ke sebuah restoran untuk makan, teman-teman. Dan di sana ada sebuah menu namanya ayam longan. Nah, mungkin teman-teman juga ada yang pernah mencicipi menu ini ya. Tetangga saya ini kebetulan adalah seorang pengusaha catering ya, pengusaha rantangan. Jadi dia itu ahli masak, suka masak. Ya, ketika dia kami mengorder makanan ini dan dia melihatnya, ya ini ada sebuah menu yang baru buat dia karena dia sebenarnya nggak pernah masak. Kemudian memperhatikan menu ini ada apa saja ya, selain ayam ada longan, kemudian ada hal-hal yang lain ya, garnish-garnish yang lain itu. Dan kemudian dia mencicipi rasa daripada sausnya dan dia mengatakan, ini mas saya bisa masak katanya. Kemudian dia bilang, oke, nanti aja habis beberapa hari lagi nanti kalau saya ada waktu saya masak dan saya kasih coba ya menu ini. Benar seperti apa yang dia katakan, teman-teman. Beberapa hari kemudian ya AI ini ya tetangga ini kemudian masaklah ya menu ayam longan versi dia. Ya, saya nggak bisa menemukan gambar yang persis sama ya teman-teman, jadi pakai gambar ini, jadi teman-teman bisa bayangkan saja. Jadi dia memasak ayam longan yang kira-kira secara bentuknya itu sama, teman-teman ya. Dari tampak luarnya itu sama ya, ada ayam, ada longan, dan garnish-garnish yang ada, paprika dan sebagainya. Tetapi teman-teman, ketika saya mencicipi rasa daripada saus ayam longan itu, rasanya totally different, teman-teman. Inilah yang menjadi rahasia daripada koki di restoran itu ketika dia menciptakan menu ayam longan ini. Orang lain yang pengen masak menu ini mungkin melihat dari tekstur luarnya ada ayam longan dan sebagainya, mungkin bisa meniru, tetapi rasa daripada ayam longan ini, ya sausnya ini tidak gampang ditiru karena itu diciptakan oleh sang koki yang bekerja di restoran itu. Demikian pula dengan kita, ya, ketika kita mau mengetahui apa yang ada di dalam alam semesta ini, tentunya kita perlu belajar, kita perlu tahu daripada sang creator ataupun orang yang menciptakan ataupun pribadi ya yang menciptakan alam semesta itu. Siapa lagi kalau bukan Tuhan? Oleh karena itu, mengapa takut akan Tuhan? Mengapa ketika kita mau mengetahui tentang hikmat, kita mesti kembali kepada Tuhan? Nah, teman-teman, pertanyaannya sekarang buat apa sih kita tahu hikmat itu? Ya, teman-teman yang sudah mengikuti ibadah online minggu lalu ya, teman-teman sudah mendengarkan khotbah yang disampaikan oleh Tuan Tauseli minggu lalu ya. Di sana Tuan Tauseli sudah menunjukkan kepada kita awal daripada surat Yakobus ini. Jemaat Yakobus pada waktu itu mereka menghadapi pencobaan dan juga banyak ujian iman, banyak permasalahan hidup yang mereka hadapi. Dan dilanjutkan dengan bagian yang sudah kita baca tadi. Oleh karena itu inilah yang menjadi dasar, teman-teman, kenapa jemaat yang disurati oleh Yakobus ini membutuhkan hikmat.
Tujuannya adalah agar mereka bisa tetap bertekun di dalam iman, di dalam menghadapi segala pencobaan, segala gejolak hidup yang mereka hadapi. Ya, mereka memerlukan, mereka butuh hikmat Tuhan untuk bisa memahami apa yang menjadi rancangan-rancangan Allah, apa yang menjadi rencana-rencana Allah di balik semua pencobaan dan juga semua ujian-ujian yang mereka hadapi. Hikmat ini akan memberikan pengertian kepada jemaat itu bagaimana mereka bisa bersikap ya ketika mereka diperhadapkan pada masalah-masalah dalam hidupnya. Dan dengan hikmat daripada Allah itu, anak-anak Tuhan dapat semakin membangun relasi yang semakin dekat dengan Tuhan. Relasi yang kian hari kian mirip dengan Kristus. Karena hanya dengan hikmat daripada Tuhan itu, kita bisa mengetahui kehendak Allah dan hidup seturut dengan kehendak Allah. Makanya teman-teman, Yakobus mengatakan, kamu butuh hikmat, ya, kamu butuh hikmat untuk menjalani kehidupanmu. Kalau begitu bagaimana untuk mendapatkan hikmat? Nah, inilah yang dia tuliskan di ayat yang kelima yang sudah kita baca tadi. Ternyata caranya gampang sekali teman-teman untuk bisa mempunyai hikmat. Caranya hanya berdoa. Buat orang-orang yang kekurangan hikmat, mintalah kepada Dia, mintalah kepada Allah sang sumber hikmat itu. Caranya hanya berdoa, teman-teman. Hikmat itu tidak bisa dicari-cari di dunia ini. Karena hikmat yang ada di dalam dunia ini berbeda dengan hikmat yang daripada Allah. Dan hikmat ini adalah murni pemberian Allah melalui Yesus Kristus bagi semua orang yang telah ditebus oleh pengorbanan Kristus di atas Kalvari, yaitu kita, teman-teman. Teman-teman, memang benar di dalam Alkitab itu ya mengandung hikmat Allah. Ya, kata-kata dalam Alkitab itu mengandung hikmat Allah. Tetapi kita tidak bisa hanya dengan mengandalkan rasio kita, ya, pemikiran kita, dan hikmat dunia ini untuk bisa sepenuhnya memahami hikmat Allah. Karena di dalam 1 Korintus, ya, pasal 2 dan pasal 3 di sana, Paulus menuliskan bahwa hikmat yang dimiliki oleh dunia ini tidak akan mungkin bisa memahami hikmat Allah, karena hikmat Allah bagi dunia ini adalah sesuatu yang bodoh, teman-teman. Teman-teman, kalau kita mau baca Alkitab itu beratus-ratus kali, bahkan ada orang yang bilang ya, biasanya saya selalu ingat waktu dulu sekolah kalau kita mau hafal sesuatu yang tidak bisa dihafal, teman-teman itu sering berguyon, katanya kalau nggak bisa dihafal ya udah dibakar aja dan diminum airnya. Teman-teman, untuk bisa memahami Alkitab itu ketika kamu sudah membacanya berulang-ulang dan kamu tidak mengerti sekalipun dan kamu bakar dan minum airnya, tidak bisa sama sekali untuk memahami apa yang menjadi pemikiran Allah kalau kita tidak mengandalkan Allah. Makanya tidak mengherankan banyak orang-orang ya yang mempelajari Alkitab. Ya, banyak sarjana-sarjana Alkitab, teolog-teolog Kristen yang mereka menggali isi kitab suci itu kata per kata ya dipelajari dari bahasa aslinya, ya mereka mencoba menggabungkan hal ini dan hal itu. Tetapi mereka tidak menemukan Tuhan di dalam Alkitab. Malah mereka berakhir menjadi orang-orang yang tidak percaya sama sekali dengan Tuhan. Mereka gagal untuk memahami bahwa hikmat dari surga itu memang adalah hikmat yang diberikan oleh Allah. Dan hikmat yang tidak bisa dicapai oleh usaha manusia sendiri tanpa kita memintanya kepada Tuhan. Teman-teman, oleh karena itu, ya Yesus berkata kepada kita, ya bahwa setelah ia naik ke surga, ia akan mengutus Roh Kudus untuk tinggal di dalam hati kita, orang-orang yang percaya kepadanya. Dan Roh Kudus atau yang disebut sebagai Roh kebenaran atau Roh penghibur ini, Roh Kudus yang berperan untuk mengajarkan segala sesuatu kepada kita, untuk mengingatkan setiap firman Allah yang kita baca itu kepada kita. Dan Roh Kudus inilah yang akan terus-menerus mengungkapkan maksud daripada hikmat Allah itu. Roh Kudus akan menunjukkan kepada kita apa sih itu rencana daripada kerajaan Allah. Jikalau sampai hari ini, teman-teman, engkau masih mengalami kesulitan untuk bisa memahami Alkitab secara sepenuhnya, jangan putus asa, teman-teman. Datanglah kepada Tuhan dan mintalah hikmat kepadanya. Mintalah Roh Kudus untuk menyingkapkan, untuk menunjukkan kepada kamu dan saya untuk bisa memahami apa yang menjadi hikmat Allah itu. Teman-teman, sampai di titik ini jangan kita salah paham bahwa ketika Roh Kudus tinggal di dalam hati kita, kita otomatis akan tahu semua ya yang menjadi
rencana Allah. Jangan kita salah paham bahwa ketika Roh Kudus turun, artinya Tuhan seperti menginstalkan ya sebuah aplikasi atau menginstalkan hikmat itu di dalam kita dan kita langsung menjadi mengerti apa semua yang menjadi rencana Allah. Teman-teman, di sini ada peran kita ya untuk bisa memahami hikmat Allah itu melalui relasi yang terus kita bangun dengan Tuhan. Lewat pembacaan firman Tuhan setiap hari. Ya, lewat saat teduh kita, lewat kita berdoa, lewat kita menjalin relasi dengan Tuhan di dalam pelayanan kita, di dalam sejumlah disiplin yang rohani yang kita jalankan. Di saat yang bersamaan Roh Kudus juga bekerja untuk terus menunjukkan apa yang menjadi rencana Allah di dalam hidupku dan hidupmu. Roh Kudus akan terus menunjukkan kepada kita dan menolong kita untuk bisa semakin mengenal Dia dan memahami kehendaknya, teman-teman. Teman-teman, oleh karena itu, ya, Yakobus di sini juga menunjukkan kepada kita bahwa ketika kita tidak mengerti apa yang menjadi rencana Tuhan, kita butuh hikmat itu. Dan di dalam meminta hikmat itu kepada Tuhan, jangan kita ragu, jangan bimbang, teman-teman. Karena kita pasti akan diberikan hikmat itu oleh Tuhan ketika kita memintanya. Yakinlah 100% bahwa Tuhan pasti akan memberikannya kepada kita. Si Joni yang kecil yang datang ke Jakarta jauh-jauh dari Nusa Tenggara Timur, dia naik pesawat sampai ke istana. Dia mungkin hanya membawa harapan mudah-mudahan ya permintaannya kepada Pak Presiden Jokowi itu dikabulkan. Mudah-mudahan dia dapat sepeda baru dan mudah-mudahan rumahnya akan direnovasi oleh Presiden. Dan juga mungkin ketika kita minta sesuatu kepada orang tua kita, mungkin kita buat teman-teman yang baru lulus SMA, mungkin kita minta kepada papa mama kita mau kuliah di mana, ataupun mungkin kita meminta sesuatu ke papa mama kita, mungkin gadget baru yang kita minta, mungkin uang jajannya ataupun apapun itu. Mungkin kita hanya membawa harapan mudah-mudahan ya papa mama kita mengabulkan apa yang kita minta. Tetapi ketika kita datang kepada Bapa di surga, jangan kita ragu karena ada kepastian di situ. Ketika kita minta hikmat itu kepada Tuhan, Tuhan pasti akan mengabulkannya. Karena hikmat itu kita butuhkan untuk bisa memahami, untuk bisa mengenal Tuhan dan memahami rencana-rencana Tuhan. Bukankah itu tujuan Tuhan ketika Dia mau datang ke dalam dunia ini, mengambil rupa sama dengan manusia, mati di atas kayu salib, agar relasi kita dengan Dia diperbaiki dan kita kian hari kian mengenal Dia. Kian hari kita kian hidup seturut dengan rencana-Nya. Bukankah itu yang menjadi rencana Tuhan? Kalau demikian, Tuhan pasti memberikan hikmat itu kepada kita, teman-teman. Teman-teman, keraguan itu digambarkan oleh Yakobus sama dengan menduakan Allah. Mungkin teman-teman pernah mendengar ya pacar itu tidak suka diduakan. Ya, mungkin teman-teman sudah ada yang memiliki pacar atau seseorang yang dikasihi. Ya, pastilah pacar kita itu nggak suka diduakan. Demikian juga dengan Tuhan. Tuhan tidak suka diduakan. Yakobus di sini mengatakan orang yang punya keraguan itu sama dengan menduakan Allah. Atau Alkitab bahasa Inggris menerjemahkannya sebagai double-minded man. Jadi di dalam otak dia itu bukan hanya ada Allah. Di dalam pikiran dia itu dia tidak hanya menempatkan Allah sebagai satu-satunya, tetapi dia juga meletakkan keraguan dia sejajar dengan Allah. Sesuatu yang kita letakkan sejajar dengan Allah itu sama dengan kita memberhalakan hal tersebut. Karena kita bukan menempatkan Allah sebagai satu-satunya yang kita andalkan, tapi ada sesuatu lain yang kita letakkan sejajar dengan Allah. Dan itu sama dengan pemberhalaan. Dan Tuhan pastinya tidak senang dengan hal itu. Oleh karena itu, sebagai Allah yang tidak suka diduakan, sama dengan pacar kita yang juga tidak suka diduakan. Oleh karena itu ketika kita minta hikmat kepada Tuhan, jangan kita ragu. Jangan kita menempatkan keraguan itu sejajar dengan Allah, karena kita punya Allah yang pasti akan memberikan hikmat kepada kita. Oleh karena itu, katakanlah dengan berani, teman-teman, Lord, please give me, please show me your wisdom. Teman-teman, belakangan ini kita pasti banyak dengar ya varian-varian baru dari virus corona. Ya, ini alfa, beta dan sebagainya. Ini bahasa kata-kata Yunani ya, alfabet Yunani. Kami pakai alfabet Yunani untuk menunjukkan jenis-jenis varian virus yang berbeda. Varian virus yang berbeda ini akhirnya membuat dunia kembali dikacaukan oleh corona. Ya, kita seakan kembali kepada waktu-waktu di tahun lalu ketika kita harus
stay at home, study at home, worship at home, and do a lot of things at home. Seperti awal-awal pandemi, ya, kita harus melakukan banyak hal di rumah. Buat teman-teman yang mungkin juga merasakan dampak daripada PPKM darurat, ya, kita tidak bisa gampang kemana-mana, jalan banyak disekat, ya, dan hal-hal lainnya, teman-teman. Teman-teman, masa-masa seperti ini, ya, ketika kita dipaksa untuk harus kembali lagi kepada zaman atau waktu-waktu yang kita tidak suka pada waktu itu, ya, ketika kita harus melakukan banyak hal di rumah, kita tidak bisa keluar rumah dengan gampang, ya, kita tidak bisa bersosialisasi dengan teman-teman kita mau jalan-jalan ke mall juga nggak buka. Apa yang kita katakan? Apakah kita berkata, God, why like this? Mungkin itu yang menjadi pertanyaan kita. Tuhan, kenapa mesti kayak gini lagi? Bukankah kondisinya kemarin sudah membaik, sudah ada vaksin, ya, kondisinya sudah terkendali? Kenapa kita harus kembali lagi, Tuhan? Why, Lord? Tetapi pernahkah ketika di dalam menghadapi masa-masa sulit seperti ini, justru kita berkata, Lord, I need wisdom to understand your will and your plan. Apakah kita pernah berkata, Tuhan, saya membutuhkan hikmat-Mu untuk mengerti apa yang menjadi rencana-Mu, apa yang menjadi kehendak-Mu. Teman-teman, kondisi daripada orang-orang yang disurati oleh Yakobus ini juga bukanlah orang-orang yang hidupnya aman-aman saja, nyaman-nyaman saja. Teman-teman, mereka dikatakan di Yakobus 1 ayat 1, mereka berada di diaspora. Artinya mereka terserak kemana-mana. Mereka tidak ada di tanah kelahiran mereka. Mereka hidup sebagai kaum-kaum minoritas, orang-orang yang terpinggirkan di tempat mereka berdiam. Teman-teman, mereka mengalami penderitaan bukan hanya jauh daripada tanah kelahiran. Mereka hidup di bawah tekanan daripada pemerintahan penjajah, yaitu pemerintahan Romawi. Banyak daripada mereka yang hidup sulit secara ekonomi karena mereka menjadi budak, ya. Mereka harus tunduk pada apa yang menjadi keinginan daripada Tuhan mereka. Justru di dalam kondisi penderitaan seperti ini, Yakobus mengatakan kepada mereka, kamu butuh hikmat dari Tuhan. Kamu butuh minta hikmat itu daripada Tuhan dan mintalah dengan tanpa keraguan agar kamu bisa memahami rencana Allah dalam hidupmu dan kamu bisa terus menaruh imanmu kepada Yesus Kristus. Dan teman-teman, saya percaya kalau Yakobus diminta untuk menulis kepada kita yang ada di Indonesia ataupun tepatnya hidup di masa pandemi seperti ini, Yakobus juga akan menuliskan hal yang sama. Guys, mintalah hikmat kepada Tuhan untuk bisa memahami rencana Allah bagi kita masing-masing secara pribadi. Dikala kita masih hidup dengan ketidakpastian, dengan banyak keraguan, banyak kegalauan, mari masing-masing kita bisa minta kepada Tuhan untuk menyingkapkan, minta kepada Tuhan untuk menunjukkan kepada kita apa sih sebenarnya yang Tuhan rencanakan di dalam hidup kita masing-masing secara pribadi. Teman-teman, saya mengatakan di sini masing-masing secara pribadi, karena rencana Tuhan bagi setiap kita itu berbeda-beda, dan kita butuh minta hikmat ini. Masing-masing kita memintanya kepada Tuhan untuk bisa mengerti apa yang Tuhan rencanakan bagi setiap kita. Dikala kita masih harus mengikuti pelajaran-pelajaran secara online, mungkin bagi teman-teman yang sebentar lagi akan kuliah, teman-teman pun akan memulainya dengan online. Ataupun teman-teman yang sudah berkuliah 1 tahun dan masih harus melanjutkan semester depan secara online. Mungkin harus memulai masa orientasi di kuliah dengan online. Kita masih harus berteman secara online, ataupun mungkin di masa yang sulit seperti ini ada saudara kita, anggota keluarga kita yang terpapar oleh virus, yang sekarang mungkin sedang sesak nafas di ruang ICU di rumah sakit, ataupun ada yang sudah Tuhan panggil kemana. Pernahkah kita bertanya kepada Tuhan, Tuhan, apa sih rencana Tuhan? Apa yang jadi rencana Tuhan bagi saya secara pribadi untuk mengalami dan melewati hal-hal seperti ini? Apa yang Tuhan mau saya pelajari? Apa yang Tuhan mau saya lakukan dan kerjakan di masa seperti ini? Teman-teman, lebih kurang 2-3 minggu ini saya menerima banyak sekali berita-berita tentang orang yang kena COVID
Dan orang-orang itu adalah teman-teman dekat saya, keluarganya, bahkan keluarga saya sendiri, anggota keluarga saya ya, keluarga ya lumayan cukup dekat ya. Ada tante saya, 2 keluarga terkena COVID. Ada juga teman yang dulu sama-sama kuliah yang sudah Tuhan panggil juga. Dan berita bahwa awalnya PPKM darurat hanya ada di Jawa dan di Bali, dan akhirnya juga Kota Medan kena imbasnya. Teman-teman, berita-berita seperti itu selama 2-3 minggu terakhir ini benar-benar membuat saya galau, teman-teman, dan saya bingung harus seperti apa. Di dalam hati saya ini seperti ada alarm yang terus berbunyi mengatakan ini bukan kondisi yang main-main. Bentar lagi Indonesia mungkin akan jadi kayak India. Ketika saya menyaksikan banyak video-video ya yang diposting di YouTube maupun di IG tentang kondisi-kondisi yang ada di rumah sakit. Ketika saya melihat orang antri beli oksigen, ketika saya melihat orang mau masuk rumah sakit saja harus antri di tengah kondisi mereka yang sudah sesak nafas dan tidak bisa ditolong. Bahkan mungkin kalau teman-teman ikuti berita, ada juga orang yang gara-gara isolasi mandiri di rumah nggak tertangani akhirnya meninggal dunia. Tetapi ketika saya mempersiapkan firman Tuhan ini, awalnya saya bingung, teman-teman, apa yang mau saya sampaikan ya? Sebenarnya apa sih hikmat Allah itu? Sampai akhirnya Tuhan menunjukkan kepada saya. Dan saya ditegur oleh firman Tuhan ini. Bahwa ya Tuhan punya rencana di balik semua itu. Mungkin saat ini kita belum bisa memahami rencana Tuhan itu secara real. Tetapi saya percaya melalui masa-masa yang sulit ini, mungkin yang sudah 1,5 tahun lebih ini kita lewati, Tuhan punya rencana yang indah. Paling tidak selama 1,5 tahun yang sudah saya lewati ini, saya melihat Tuhan membuka kesempatan-kesempatan bagi saya untuk mencoba sesuatu yang baru. Misalnya kuliah online yang selama ini tak pernah saya bayangkan saya bisa kuliah secara online. Tuhan juga memberikan kesempatan bagi saya untuk bisa melayani Tuhan sewaktu 1 tahun di Medan. Mungkin saya bayangkan ya saya mungkin hanya duduk di rumah dan ikut kuliah saja, tapi saya bisa ambil bagian dalam pelayanan-pelayanan yang mungkin kalau saya ada di kampus saya tidak bisa melakukannya. Dan mungkin masih banyak sebenarnya rencana Tuhan yang belum saya mengerti. Dan ketika saya membaca bagian firman Tuhan ini, saya pun datang kepada Tuhan dan memohon Tuhan untuk menunjukkan apa yang menjadi rencananya di dalam hidup saya secara pribadi. Bukankah selama 1,5 tahun masa pandemi yang sulit ini Tuhan juga sudah menunjukkan bahwa ada kebaikan, ada kemurahan demi kemurahan. Experience baru yang Tuhan tunjukkan dan Tuhan izinkan kita alami. Teman-teman, hikmat dari surga itu bukan hanya kita perlukan di masa pandemi seperti ini. Nanti setelah lewat masa pandemi ini, ya ketika kita mendengar ternyata di beberapa negara vaksinasi cukup berhasil dan orang-orang sudah mulai tidak memakai masker dan mereka sudah bisa kembali lagi kepada kehidupan seperti dulu. Dan kita pun pastinya menantikan masa-masa seperti itu, bukan? Ketika masa pandemi seperti ini sudah berakhir, bukan berarti hikmat Tuhan itu kita tidak perlukan lagi. Hikmat Tuhan itu tetap kita butuhkan di dalam kita menjalani hari demi hari dalam kehidupan kita selama kita masih ada di dalam dunia ini. Hikmat Tuhan itu kita butuhkan di dalam kita studi, di dalam kita beribadah, di dalam kita berelasi dengan anggota keluarga kita, dengan papa-mama kita, saudara-saudara kita, teman-teman kita, guru kita di sekolah, ataupun mungkin bahkan dengan orang-orang yang kita temui di jalan yang secara tidak sengaja. Ataupun mungkin dalam relasi kita dengan asisten rumah tangga ada di rumah ataupun supir, ataupun orang-orang yang kita tidak kenal sama sekali yang Tuhan izinkan kita untuk berjumpa dengannya. Mungkin kita anggap kebetulan sajalah kita ketemu dengan mereka, tapi buat Tuhan tidak ada yang kebetulan. Tuhan sejak awal sudah merancangkan setiap kita untuk menjadi terang dan terang. Sebagai orang-orang yang sudah mendapatkan berkat Allah itu, Tuhan ingin kita menjadi berkat bagi orang-orang yang kita jumpai. Tetapi secara spesifik bagaimana menjadi terang dan garam itu? Saya nggak punya jawabannya, teman-teman. Saya nggak punya jawabannya. Bagaimana kita bisa menjadi terang dan garam di dalam perjumpaan-perjumpaan kita dengan orang-orang lain, di dalam setiap step-step dalam kehidupan kita. Dan yang bisa saya katakan hanya berdoalah teman-teman, dan mintalah Tuhan menunjukkan kepada dirimu dan diriku
apa yang Tuhan ingin kita kerjakan bagi kemuliaan. Teman-teman, Yesus sudah menunjukkan kepada kita bahwa sebagai salah satu pribadi Allah yang datang ke dunia ini untuk menjalankan misi besar Allah bagi dunia ini, untuk menjalankan rencana besar Allah, rencana keselamatan yang sudah dirancangkan sejak awal. Yesus juga selalu seek for God wisdom. Dia selalu mengambil waktu untuk bisa berrelasi dengan Allah Bapa di surga, di dalam ketenangan, di dalam doanya secara pribadi. Bahkan di malam sebelum dia disalibkan, di Taman Getsemani, ketika dia melihat betapa beratnya penderitaan yang bakal dia terima di atas kayu salib, dan dia berdoa kepada Bapanya. Dia berdoa kepada Allah Bapa di surga, dan dia mengerti bahwa inilah rencana Allah. Inilah rencana Allah untuk menyelamatkan manusia berdosa yang lebih utama daripada penderitaan yang harus dia tanggung. Dan dia memilih untuk menyerahkan dirinya. Dia memilih untuk mengorbankan dirinya menjadi anak domba Allah yang disembelih bagi pengampunan dosamu dan dosaku. Sehingga kita bisa kembali berelasi dengan Allah. Kita bisa kembali bertanya kepada Allah, apa yang menjadi rencana Allah di dalam hidup. Kita bisa dengan berani datang kepada Tuhan untuk meminta hikmat daripada Tuhan. Agar kita bisa melakukan apa yang menjadi rencana Tuhan. Apa yang menjadi keinginan Tuhan bagi kita untuk kita kerjakan. Teman-teman, banyak hal yang pastinya bisa membuat kita tergoncang imannya, apalagi di masa pandemi seperti ini. Di masa-masa yang sulit, yang tidak mudah seperti ini. Tetapi kita perlu terus meminta hikmat daripada Tuhan, agar kita mengerti rencananya dalam hidup kita. Kita akan dapat terus melihat karya indah dan kebaikan Allah yang terus dinyatakan di dalam masa-masa yang kita rasa paling sulit sekalipun, jika kita selalu bersandar pada hikmat Allah. Maukah teman-teman meminta hikmat Allah itu, dan biar Roh Kudus terus menunjukkan hikmat Allah itu di dalam hidup kita. Amin. Mari kita bersatu dalam doa. Allah Bapa di surga, terima kasih ya Tuhan. Kalau pagi ini kami boleh kembali membaca dan merenungkan firman-Mu. Tuhan, ampunilah kami kalau selama ini kami belum hidup seturut dengan apa yang menjadi rencana Tuhan. Mungkin banyak pertanyaan why yang ada dalam pikiran kami. Karena kami tidak mengerti ya Tuhan, apa yang Engkau rencanakan, apa yang Engkau inginkan kami berbuat. Oleh karena itu kami pada saat ini ya Tuhan, kami mau datang kepada-Mu. Kami mau meminta hikmat itu daripada-Mu. Kiranya Tuhan memberikan hikmat itu. Tuhan menunjukkan dan mengungkapkan hikmat itu kepada kami. Biarlah kami boleh mengerti apa yang menjadi rencana-rencana, rancangan-rancangan Tuhan bagi setiap kami secara pribadi. Saat ini hamba-Mu berdoa bagi setiap teman-teman yang ada di dalam syukur. Di tengah segala kegalauan, di tengah segala kebimbangan, di tengah segala kebingungan yang mungkin teman-teman tidak hadapi. Ketika mereka memasuki tahun ajaran yang baru di sekolah, di perkuliahan, bagi teman-teman yang sebentar lagi juga akan memulai tahun pertama dalam masa kuliah mereka. Tuhan, kiranya hikmat-Mu turun ke atas teman-teman ini. Hikmat-Mu bersama dengan mereka selama-lamanya. Engkau terus tunjukkan apa yang Tuhan rencanakan, apa yang Tuhan inginkan mereka untuk kerjakan. Dan Tuhan berikanlah hati yang mau tunduk dan taat daripada anak-anak-Mu ini ya Tuhan, untuk boleh menjalankan apa yang menjadi hikmat Tuhan, apa yang menjadi rancangan-rancangan Tuhan di dalam kehidupan mereka. Terima kasih ya Tuhan untuk waktu tadi. Kami bersyukur dan berdoa di dalam demi nama Tuhan Yesus Kristus. Amin.